Kemudian kan katanya wanita karir tuh, wanita yang mandiri gitu ya. Tapi harus kita lihat dulu kemandirian wanita itu untuk siapa sebenarnya. Kemandirian ini dalam, ruang lingkup apa sebenarnya. Jadi pada kondisi tertentu ya, misalnya wanita itu kan sudah janda, single parent, atau jomblo seperti yang kita bahas tadi. Maka dia dituntut untuk mandiri, dia dalam artian, dia produktif gitu. Jadi mandiri dan produktif, bisa berkarya di luar. Kemudian apa arti kemandirian ini? Ya, ia ditujukan untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kehormatan atau ifah ya. Ketika dia punya finansial kan, dia itu bebas finansial, ya dia bisa menjaga diri dari mengemis, gitu. Karena finansialnya stabil. Ya, kemudian wanita yang mandiri akan dapat menjadi teladan sebagai perbuatan yang positif. Jadi ketika kita menjadi wanita yang mandiri, kita jadi teladan bagi anak-anak kita gitu. Nah, bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bahwasanya ini loh hidup ini gini, hidup ini kita melakukan kebaikan. Jadi kita secara tidak langsung kita menjadi teladan sebagai seseorang yang berbuat hal-hal yang positif. Kemudian Rasulullah bersabda juga ya, supaya kita ini jangan menjadi pengemis. Ya, padahal kita masih kuat bekerja gitu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki dia senantiasa meminta-minta atau mengemis pada manusia hingga ia datang pada hari kiamat tiada di wajahnya sekerat daging pun. Jadi betapa mengemis ini ya, kalau kita masih kuat bekerja itu tidak boleh ya, bisa membuat kita nggak ada lagi pipi di hari kiamat, nggak ada lagi daging di wajahnya karena meminta-minta. Maka kita ya penting bagi kita untuk memiliki kemandirian, kan anggota badan kita sehat ya, tapi tentu saja dalam hal-hal yang Allah halalkan ya. Nah, kemudian kita harus melibatkan Allah juga dalam setiap urusan kita kan. eh, kan tadi kan kita sudah bilang bahwa karir itu adalah amanah. Kalau amanah itu kan kita berurusan sama Allah gitu ya. Nah, jadi amanah itu sendiri kan nggak terbatas dia. Amanah itu tidak terbatas, sedangkan usia kita terbatas gitu. Maka kita harus melibatkan Allah dalam segala urusan, kita minta tolong kepada Allah. Ya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, dan juga ibadahnya tetap seimbang. Kan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Jadi tiada kesuksesan tanpa Allah ya, tanpa melibatkan Allah ya. No success without Allah. Dan juga tidak ada orang yang sukses sendirian. Jadi kita kalau ya kita perlu orang-orang yang mensupport kita. Tidak ada yang sukses sendirian. Pasti kita perlu bantuan orang lain. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sukses berkarir itu? Ya, tidak hanya sukses ketika bekerja, tapi juga bagaimana karir kita itu bisa mengantarkan kita untuk husnul khotimah dan surga ya. Itulah kesuksesan sejati ya. Sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ketika kita berkarir itu jangan lupa rencanakan liburannya ya, liburan kemana. Liburan ini kan untuk kita mengecas kembali ya, mengecas kembali semangat kita. Bukan ini ya, bukan bukan karena kita itu uh, butuh, bukan karena kita itu butuh butuh healing ya. Healing itu kan untuk yang ini ya, untuk yang sakit healing itu kan. Maksudnya liburan ini untuk kita mengecas kreativitas kita lagi, karena ketika kita berlibur itu kita otak kita kan dalam keadaan yang apa, alfa gitu ya, tenang gitu. Jadi ketika kita liburan itu kita senang, dengan senang itu kita berharap kita lebih kreatif lagi ya, lebih bersemangat lagi. Jadi kan kita nih nggak cuma kerja 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 kerja, tapi juga kita punya waktu untuk kita berliburan ya, atau bersantai-santai. Nah, terkadang kita fokus pada output atau hasilnya gitu ya. Padahal kita perlu juga untuk melihat
proses kita bekerja gitu, karena kan nggak mungkin adanya output tanpa adanya proses ya. Oleh karena itu ketika kita bekerja harus ada profesionalisme ya, profesional berkomitmen, apa yang sudah dikontrakkan, dikontrak kerjakan itu kita ada komitmen di situ, kemudian konsisten dengan ilmunya. Ya ilmu kita itu kita konsisten, kita istiqomah dan punya integritas, integritas untuk melakukan yang terbaik. Kemudian setiap barang ada manfaatnya dia walaupun kecil ya. Ada faktor pendukung. Ini faktor pendukung ini juga penting. Ya misalnya kan nggak mungkin kita berkarir kalau anaknya nggak bisa kita titip, kita titipkan ke PAUD misalnya atau kita titipkan kepada orang tua. Jadi bagi wanita karir yang hebat itu ada wanita yang menjaga anaknya juga. Jadi kita jangan meremehkan kedudukan wanita lainnya. Kita tidak bisa meremehkan profesi apapun karena profesi-profesi itu sebetulnya saling berkaitan kalau kita pikir. Ya misalnya orang kan kalau nggak ada perawat gimana dia mau detensi misalnya. Nggak ada perawat gimana mau nyuntik diri sendiri. Sampai dokter gigi pun dia membutuhkan dokter gigi lainnya, membutuhkan perawat. Jadi semuanya saling profesi, semua profesi saling berkaitan ya. Dan kita semua sama dalam pandangan Allah. Jadi nggak boleh kita nganggap orang itu kita pandang lebih rendah dari orang lain gitu ya. Kemudian merencanakan cuti kerja atau masa liburan ya, atau relaksasi yang sudah kita bahas tadi. Terakhir kesimpulannya ya dari apa-apa yang sudah kita bahas tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya kerja itu adalah ibadah. Karena Allah sendiri menyuruh kita bekerja ya. Allah memerintahkan kita bekerja. Allah berfirman, dan bekerjalah kalian, maka Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Di surat At-Taubah ayat 105. Jadi Allah bilang bekerjalah kalian. Maka Allah yang melihat nanti gimana kalian bekerja. Ya Rasul juga. Kemudian orang yang beriman. Orang beriman itu yang melihat kita bekerja. Orang beriman ini adalah orang yang tidak melupakan kebaikan ya. Kalau orang munafik itu kan dia tahu yang buruk-buruk kita aja. Orang munafik itu maka di sini Allah katakan orang-orang beriman lah yang melihat pekerjaan kalian. Karena mereka orang yang bersyukur, yang berterima kasih itu. Ya, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi kita terserah orang mau ngomong apa, kita yang penting kerjakan yang terbaik yang kita bisa buat gitu ya. Dengan ikhlas kita, Allah yang melihat hati kita. Kemudian kerja itu juga merupakan usaha kita mencari sebahagian karunia Allah. Ada usahanya. Jadi dia itu usaha. Adapun gaji itu kita nggak tahu. Gaji itu kadang kecil tapi dari arah-arah lain Allah kasih rezeki. Kadang dipotong dari gaji itu tapi Allah kasih dari arah lain misalnya. Ya, itu juga rezeki. Tapi kita tetap harus berusaha. Ya, kemudian kerja itu juga bentuk syukur atas segala kelebihan yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan untuk kita. Itu bentuk syukur kita adalah kita bekerja. Ya, kemudian dan jangan lupa ketika kita lelah, ya, ketika kita aduh capek kali, ketika kita lelah itu ada dosa yang terhapus, ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakkiha ya illa kafarallahu biha min khatayahu. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, apa saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, ya rasa lelah itu ya, rasa sedih, rasa sakit, rasa gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ada dosa yang terhapus karena kita lelah bekerja. Mungkin ini saja materinya adik-adik, semoga bermanfaat.
dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke moderator ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya dari Nabila tentang apakah wanita yang berkarir itu termasuk kapitalisme. Sebelum kita pahami dulu kapitalisme itu bagaimana dia. Ya, dia itu kan paham ya, kapitalisme suatu pandangan yang mengakui kepemilikan individu sebenarnya kan, di mana individu-individu ini akan memaksimalkan potensinya ya untuk meraih keuntungan. Keuntungannya pun untuk individu. Jadi dia ada positif dan negatifnya ini kalau kapitalisme ini. Ya sebetulnya dia bisa mendorong juga industrialisasi untuk berkembang. Tapi ada kekurangannya, yaitu jika dia hanya mencari keuntungan semata, bukan untuk menolong sesama gitu ya, meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya mengontrol mekanisme pasar atau monopoli perdagangan itu kan bisa menyengsarakan masyarakat banyak kalau kita perhatikan. Jadi dia lebih kepada mengikuti pola-pola perdagangan internasional dan kadang-kadang juga bisa mempengaruhi politik dunia malah ya. Jadi apa hubungannya dengan wanita karir ya? Kalau dalam Islam itu wanita karir ini ya dibolehkan untuk saling tolong menolong ya dalam kebaikan, ya, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Jadi kita itu bekerja itu ya tidak hanya mendapatkan upah atau mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana dan bekerja itu kita bisa menambah relasi, bahkan mungkin dari berkarya itu bisa menambah sarana media dakwahnya misalnya ya. Kita kan ada kewajiban untuk berdakwah. Setiap kita itu adalah dai ya. Kita ini adalah dai sebelum kita menjadi sesuatu, sebelum kita menjadi sebuah profesi, kita itu harus mengajak kepada Allah gitu. Jadi tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tapi juga bagaimana kita menarik orang ke jalannya Allah atau tolong menolong sesama gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, gimana kita mau menolong sesama ya? Misalnya orang buka restoran, dia bisa bersedekah kepada fakir miskin, atau mungkin ketika orang mengajar, dia bisa mendidik murid-murid yang mungkin ada bermasalah, dia bisa dia bantu mencarikan solusinya, misalnya dia kekurangan biaya misalnya. Jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan gitu ya. Berbeda dengan kapitalis. Jadi kalau kita lihat hubungan wanita karir dan kapitalisme itu memang ada hubungannya, tapi untuk yang negatif itu kok dalam Islam kita tidak mengambil yang negatifnya itu ya, malah kita meninggalkannya gitu. Jadi kita tidak hanya kan kita dilarang untuk memonopoli perdagangan. Jadi misalnya dia buka kafe, jangan sampai gara-gara dia buka kafe mematikan kafe-kafe di sekitar dia gitu. Jadi saling tolong menolong gitu. Jadi tidak ada rasa-rasa iri dengki gitu. Dan tidak hanya kapitalis saja yang memiliki wanita karir ya. Wanita karir itu tidak hanya orang kapitalis, tapi juga ada yang liberalis juga berkarir, yang sosialis juga berkarir. Tapi dari segi kita berkarir itu tentunya dari tuntunan agama kita, tuntunan agama masing-masing gitu ya. Kalau kita kan tuntunan agama kita ya agama Islam gitu ya. Jadi tidak bisa kita judge, tidak bisa kita hakimi bahwa wanita karir itu adalah termasuk kapitalis ya. Tidak semua itu sudah mengeneralisir ya seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi tergantung bagaimana wanita karir itu memandang pekerjaannya atau memandang karirnya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa esensi wanita, kemudian aturan-aturan yang harus dia penuhi dan adab-adabnya ketika bekerja gitu. Wallahu a'lam.